Baik, pada video ini saya akan membahas sedikit mengenai dividend policy. Jadi dividen merupakan reward dari pemegang saham ya, baik pemegang saham preference maupun pemegang saham biasa. Ada setidaknya ada 3 macam dividen yang akan kita bahas pada video ini, yaitu pertama adalah dividen saham, yaitu dividen yang reward yang diberikan kepada pemegang saham ya, tidak berupa cash, namun berupa penambahan lembar saham atau penambahan kepemilikan dia investor itu di perusahaan tersebut. Misal di sini perusahaan mengumumkan dividen saham untuk pemegang saham biasa sebanyak 20% dari total saham yang beredar. Diketahui harga saham pada saat itu adalah 750 per lembar ya di sini. Maka di sini kuncinya adalah kita harus tahu berapa outstanding share, ordinary share yang beredar. Jadi berapa outstanding dari saham biasa yang beredar. Jadi kita harus tahu berapa awalnya saham itu, kemudian bagaimana terjadi dalam periode yang ini, kemudian juga perhatikan juga ada treasury share, karena treasury share ini mengurangi jumlah saham yang beredar. Kemudian jika ada kebijakan share split, ini juga harus kita perhitungkan karena jumlah saham yang beredar itu akan menjadi bertambah ya dengan adanya share split ini. Jurnalnya adalah pada saat pengumuman return earning dan kreditnya adalah distributable ordinary share atau ordinary share yang saya distribusikan pada saat pengumumannya. Sebesar apa? Sebesar jumlah outstanding lembar sahamnya kalikan dengan harga pasar ini. Ada satu ini juga di buku itu juga dia menggunakan nilai parnya. Yang namun biasa kita pakai di sini adalah karena dia jadi kita pakai nilai pasarnya di sini. Kemudian berikutnya adalah bagaimana dengan dividen kas ya. Sebenarnya dividen kas ini sebenarnya nggak terlalu rumit, cuma yang bikin sedikit berbeda adalah adanya fitur yang dimiliki atau fasilitas yang dimiliki oleh pemegang saham preference. Biasanya fitur ini adalah ada fitur kumulatif. Lawan dari kumulatif adalah non-kumulatif. Apa kumulatif? Yaitu pemegang saham preference ini berhak mendapatkan dividen tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayar. Jadi meskipun tahun lalu pemegang perusahaan tidak mengumumkan dividen dan pada tahun ini dia mengumumkan, namun bagi pemegang saham preference share yang kumulatif, maka dia berhak tetap mendapatkan dividen tahun sebelumnya. Berikut adalah participating. Participating adalah jadi selain mendapatkan dividen sesuai dengan persentase yang ini, misal contoh misalnya saham preference 9%, jadi dikatakan 9% kali dengan berapa parnya itu, dia juga mendapatkan tambahan. Jadi ada tambahan dividen yang dibagi sesuai dengan proporsi, sesuai dengan kesepakatan. Nah, kita akan coba ambil case di sini coba. Perusahaan mengumumkan dividen kas kepada pemegang saham. Jumlah kas yang dibayar adalah total kas yang dibayar adalah 3 miliar. Kemudian perusahaan membagi pada dividen pada tahun terakhir 2017 ya, dan diasumsikan saham preference bersifat fully participating. Jadi di sini ini soalnya adalah soal tahun 2018 ya, dan diketahui bahwa saham preference-nya adalah fully participating ya. Jadi participating artinya apa? Selain mendapatkan bagian dividen yang sesuai dengan persentase yang dicatat ini, maka dia mendapatkan tambahan di sini. Di sini diketahui bahwa outstanding share, jadi share capital yang beredar, ya, itu adalah 8,5 juta dengan nilai per lembarnya 250 per lembar. Sedangkan saham referensi adalah 9%, ya, kalikan 9%, jumlah yang beredar adalah 2 juta lembar. Jadi teman-teman kita buat dulu untuk proporsinya. Kita buat sini preference, kita ambil lembarnya adalah 9%, kemudian 1000 per lembar ya. Kemudian di sini ordinary dengan 250 per lembar ya.
Pertama kita lihat dari segi berapa nilai parnya ya. Parnya berapa nilai parnya. Kita ada 2 juta di sini kalikan dengan 1000 ya, 1000. Kemudian sini 8,5 juta kalikan dengan 250. Kemudian alokasinya, kita lihat alokasinya. Alokasinya adalah sebesar 3 miliar ya, 3 miliar. 3 miliar. Kita lihat untuk 3 miliar ini, kita lihat untuk yang different yaitu 9% kalikan dengan nilainya ini ya. Dan juga ini 9% kalikan dengan nilai parnya ini. Nah, di sini temu angka sementara sisanya sementara ya. Kita masih punya alokasi berarti 3 miliar, berarti masih ada ambil dulu ya 3 miliar. Nah, masih ada ini ya. Baik, jadi di sini ini dividen tahun berjalan ya, tahun ini 9% ya, 9% kalikan dengan nilai parnya. Di sini sementara total dividennya adalah 3 miliar ya. Bagaimana dengan alokasi partisipasinya? Partisipatingnya ya. Ini. Ya. Jadi intinya adalah sisa dari 3 miliar setelah dikurangi dengan dividen tahun berjalan ini, kita alokasikan antara ke preferen dengan ordinary. Caranya ya kita menggunakan proporsi ya. Itu berapa proporsi untuk preferen dibandingkan dengan total dari partnya ini. Ya, kita kalikan dengan 26. Juga untuk yang ordinary, total part ordinary dibagi dengan total ini, kita kalikan dengan alokasinya. Ya, jadi apa jurnalnya? Ya, jurnalnya kita bisa buat jurnal seperti ini, return earning. Sebesar 3 miliar ya jumlah ini. Kemudian kita ambil dividen payable ya. Ini karena ada minta untuk dipisah ya untuk memegang saham. Kita bisa dividen payable untuk ordinary. Kemudian kita ambil lagi dividen payable untuk
preference. Sebenarnya kita ambil aja untuk ngeri preference. Ya, ini jurnalnya pada saat pengumuman. Kemudian berikutnya adalah dividen likuidasi. Jadi dividen likuidasi ini maksudnya adalah dividen yang dia tidak diambil dari profit atau income ya. Namun dia akan mengurangi dari setoran modal ya. Biasanya ini dipakai untuk apa namanya untuk proyek-proyek yang join ya. Misal contohnya nih, contoh ada proyek kereta cepat misalnya. Nah, itu dikerjakan oleh beberapa perusahaan sehingga mereka membentuk entitas ya namanya mungkin proyek kereta cepat. Nah, sehingga sangat dimungkinkan ketika proyek ini sudah mau berakhir ya. Jadi di antara perusahaan itu ada setoran modal ini ya maka mungkin juga adanya dividen likuidasi sehingga selain dari income itu dia juga bisa mengembalikan dari modal yang sudah disetorkan. Sebagai contoh di sini mengumumkan dividen likuidasi kepada pemegang saham biasa sebesar 4 miliar. 1 miliar berupa pengembalian modal. Maka jurnalnya adalah kita ambil rekening di sini. Kemudian di sini adalah masih ada cash-nya ya. Jadi di sini ada muncul dividen payable. Payable misalnya. Cash misalnya di sini. Cash ya. Itu kita ambil nilainya kan tadi 4 miliar. Dan cash-nya adalah 3 miliar karena 1 miliar berupa pengembalian modal ya. Di sini 3 miliar. Kemudian di sini adalah yang dikurangi adalah share premiumnya. Ya, kita ambil share premiumnya untuk ordinary. Besar selisih dari berapa dividennya sama yang dari cash-nya. Nah, jadi di sini ada di share premium. Demikian.